He's coming soon. Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Analuha. Amen. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita kembali memasuki ibadah Syabat Shalom di RF Sabat kita kali ini. Dan hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul Yesua Datang Masalah Hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sebelum kita mendengarkan Dafar Elohim, kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 17. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Elohim boleh mendengar dan menyimak dengan baik. Demikian Dafar Elohim. Dan terjadilah pada keesokan harinya dia pergi ke sebuah kota yang disebut Nain. Dan para talmidnya pergi bersamanya, juga kerumunan orang yang cukup banyak jumlahnya. Dan ketika dia telah mendekati pintu gerbang kota itu, maka tampaklah seorang yang telah meninggal tengah diusung, seorang anak laki-laki satu-satunya bagi ibunya, dan dia adalah seorang janda, dan kerumunan orang dari kota itu cukup banyak menyertainya. Dan ketika melihatnya, Tuhan berbelas kasih terhadapnya dan berkata kepadanya, "Janganlah menangis." Setelah mendekat, dia menyentuh usungan itu, dan para pengusung itu masih berdiri. Dan dia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkit." Dan yang mati itu duduk dan mulai berbicara, dan dia menyerahkannya kepada ibunya. Dan ketakutan meliputi semua orang, dan mereka memuliakan Elohim, serta berkata, "Seorang nabi besar telah dimunculkan di antara kita, dan Elohim telah melawat umatnya." Dan tersebarlah kabar tentang dia itu ke seluruh Yudea dan di segenap wilayah sekitarnya. Amin. Nah, saudara, kita sudah mendengar dan membaca sebuah kisah bahwa saat Yesua berjalan memasuki sebuah kota yang disebut Nain, di situ ada seorang anak muda yang meninggal. Dan anak muda itu adalah anak tunggal atau anak satu-satunya dari seorang janda. Bagaimana perasaan seorang janda itu jika anak tunggalnya meninggal, saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kata Nain itu berarti kesenangan. Nain itu memiliki arti kesenangan. Tetapi kenapa justru malah adanya masalah dan kesedihan? Seharusnya kata Nain yang artinya kesenangan harusnya happy, harusnya senang. Tapi justru yang ada malah kesedihan. Bukan hanya kesedihan tetapi masalah. Karena anak seorang janda tadi yang ada di Nain meninggal, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, janda di Nain mengalami masalah yang gak kecil. Masalahnya begitu berat, saudara. Kenapa masalahnya begitu berat? Yang pertama, tidak ada yang bisa menolong orang dalam menghadapi kematian. Gak ada orang mungkin bisa orang kebal hukum. Orang mungkin bisa kebal senjata tajam. Orang mungkin kebal terhadap penyakit karena punya imun tubuh yang kuat. Tetapi orang manusia tidak akan kebal terhadap kematian. Orang siapa saja akan mengalami yang namanya kematian. Sehingga yang pertama, janda di Nain yang mengalami masalah yang berat itu tidak ada yang bisa menolong menghadapi kematian yang dialami anaknya, saudara. Tidak kebal terhadap kematian. Orang bisa kebal terhadap hukum. Orang bisa kebal terhadap penyakit. Orang bisa kebal terhadap senjata tajam dan sebagainya. Tapi orang tidak kebal terhadap kematian. Nah, inilah salah satunya yang dialami oleh janda di Nain, saudara. Yang kedua, kehilangan masa depan. Janda ini kehilangan masa depannya. Kenapa? Karena kematian anaknya. Kenapa bisa kematian anaknya menghilangkan masa depannya? Karena generasi penerusnya sudah nggak ada. Sebabnya adalah anak satu-satunya.
Kalau orang punya anak dan anaknya meninggal, bahwa anaknya generasinya sudah habis, sudah hilang. Ini artinya kehilangan masa depan. Mungkin dia sudah membayangkan suatu saat anak saya akan sukses, anak saya menjadi besar, anak saya menjadi luar biasa kaya, dan mungkin bisa menjadi pejabat, menjadi orang yang terpandang. Meninggal, sehingga harapannya putus, saudara. Tidak ada yang bisa diharapkan. Tetapi satu hal, saudara, masalah sebesar apapun, mungkin kota Naim yang artinya kesenangan, justru yang muncul kesedihan. Tapi satu hal, yaitu Yeshua HaMasyiah. Di dalam kitab Matius 11 ayat 28 yang berbunyi, penuh elekal amel syubal fa'ani eten lahemargoa, yang artinya datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Artinya kotanya kesenangan, isinya kesedihan. Orangnya kebal terhadap penyakit, tetapi tidak kebal terhadap kematian. Tetapi satu hal, siapapun yang punya masalah yang besar, punya masalah yang berat, saudara, yang menyedihkan, putusnya masa depan. Tetapi satu hal, datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat. Ayatnya dikatakan dengan jelas, datanglah kepadaku, artinya siapa saja silakan datang kepada Yeshua HaMasyiah. Kamu semua, artinya tidak pernah melihat tua muda, kaya miskin, pejabat atau orang biasa. Siapa saja yang mengalami masalah, silakan datang kepada Yeshua HaMasyiah. Dan janjinya, maka Yeshua akan menyegarkan kamu. Yeshua akan memberikan kelegaan. Yeshua akan menyelesaikan masalahnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Yeshua tidak berfirman, marilah semua yang Nasrani datang kepadaku, marilah semua yang kaya datang kepadaku. Tidak, tapi marilah semua datanglah kepadaku. Artinya semua siapa saja yang mengalami masalah, silakan datang kepada Yeshua HaMasyiah. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang tadi dikatakan bahwa orang janda Naim ini sudah putus masa depannya karena generasinya anak tunggal satu-satunya meninggal, sehingga tidak ada generasi penerus. Tapi satu hal, bersama Elohim tidak ada masa depan yang tidak cerah. Amin. Masa depannya pasti cerah. Di dalam kitab Nabi Yeremiyahu pasal yang ke-29 ayat 11 dikatakan demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu. Artinya rancangannya Bapak Yahweh untuk kita. Daftar Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rancangannya damai sejahtera, saudara. Dan bukan kejahatan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dikatakan Naum Yahweh Maksefot Shalom. Artinya rancangannya damai sejahtera. Velo lera'ah. Artinya ra'ah, artinya jahat. Bukan rancangan kejahatan. Tuhan selalu merancangkan yang baik buat kita, saudara. Yang menjadikan jahat itu diri kita sendiri. Kalau Tuhan rancangannya baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk memberikan kepadamu masa depan dengan harapan. Artinya memiliki masa depan yang cerah. Tapi bagaimana dengan janda Naim tadi jikalau anaknya yang tunggal meninggal atau mati? Saudara, artinya apa? Masa depannya hilang. Tetapi Daftar Yahweh tidak pernah salah. Dikatakan rancangannya adalah rancangan masa depan dengan harapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa penghambat masa depan seseorang. Yang pertama itu penyakit. Penyakit bisa menghambat seseorang. Ada orang yang mungkin karirnya bagus, tapi begitu terserang penyakit yang mengerikan, hilang karirnya. Yang kedua, penghambat masa depan bisa kematian. Orang sesukses apapun begitu mati selesai, saudara. Sudah gak ada lagi masa depan karena sudah selesai. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yeshua sangat tahu isi hati kita, saudara. Yeshua HaMasyiah itu tahu isi hati kita, apa yang kita gumuli. Di dalam kitab Injil Lukas 19 ayat 5
Di situ dikatakan wa yafu Yeshua el hamakom ahu wa yisa et enai wa yiru wa yomer elai sakai mahara reda kihinelis kon hayom befeteha. Ini sebuah kisah contoh tentang Sakai, saudara. Dan ketika Yeshua tiba di tempat itu seraya memandang ke atas, dia melihatnya dan berkata kepada Sakai atau Sakius, dengan bergegas turunlah karena di rumahmu aku harus tinggal hari ini. Artinya ini contoh di mana Yeshua tahu hatinya Sakius atau Sakai. Sakai yang rindu pengen bertemu dengan Yeshua, rindu pengen berjumpa dengan Yeshua, baru rindu, saudara. Sakai rindu berjumpa dengan Yeshua. Yeshua sudah tahu sampai dia katakan apa? Sakai turunlah karena aku harus tinggal di rumahmu. Artinya tahu kerinduannya Sakai untuk didatangi Yeshua. Begitu juga dengan saya dan saudara. Jikalau kita memiliki kerinduan dengan Elohim, kita rindu dengan Abba Yahweh, kita rindu dengan Yeshua, saudara, maka saya yakin Yeshua akan datang di hati kita. Yeshua akan ada di dalam diri kita, menghampiri kita, menyambut kita dengan luar biasa, datang ke rumah kita, sehingga rumah kita yang tadinya harusnya naik kesenangan, yang adanya kesusahan menjadi penghiburan yang luar biasa, karena di dalamnya ada Yeshua, saudara. Banyak hal, contoh-contoh yang terjadi, saudara. Kemudian di dalam kitab Tehillim 44 ayat yang kedua, atau kitab Mazmur 44 ayat yang ke-22, Tehillim 44 ayat 22 dikatakan, Halo Elohim ya khachar sotkihu yodea ta'alumat lev, yang artinya apakah Elohim tidak menyelidikinya, sebab dia mengetahui rahasia hati. Dikatakan kihu yodea, dikatakan karena dia itu tahu yodea, ta'alumat lev, mengetahui rahasia hati. Jadi hati kita Tuhan tahu, orang lain nggak tahu hati kita, tetapi Elohim Maha tahu tentang hati kita. Saudara, buat kita cinta Yeshua, rindu akan Yeshua HaMashiach, maka Yeshua akan menghampiri. Kenapa? Karena Yeshua tahu isi hati kita. Saudara yang dikasih, rumah yang suasananya selalu ada Yeshua, pasti terjadi shalom yang luar biasa. Buktinya saat talmidnya Yeshua ada di tengah danau dan diserang gelombang, saat Yeshua tertidur di buritan, tetapi karena perahu itu, bahtera itu ada Yeshua, maka Yeshua sanggup menenangkan gelombang itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat Yeshua di dalam bahtera itu, dan bahtera itu diserang gelombang yang besar dan hampir tenggelam, di mana ada Yeshua, Yeshua sanggup menenangkan gelombang itu, sehingga bahteranya menjadi teduh, bahteranya menjadi tenang kembali dan tidak dalam bahaya. Begitu juga dengan rumah tangga kita, dengan keluarga kita, dengan gereja kita, dengan gereja kita, dengan perusahaan kita, dengan pekerjaan kita. Jikalau Yeshua di dalamnya, sesuatu yang carut marut menjadi damai. Yang kedua, contoh yang kedua, saat Yeshua sedang berdoa dan talmidimnya, muridnya bertolak ke seberang, dan tidak ada Yeshua di situ. Saat murid-muridnya diserang gelombang, Yeshua di tengah danau bisa menghampirinya. Artinya Yeshua tahu pergumulan dan isi hati muridnya. Coba bayangkan kalau Yeshua tidak datang, bisa saja kapalnya atau perahunya tenggelam. Tapi karena Yeshua tahu muridnya itu dikasihi, termasuk saya dan saudara adalah umat-umatnya yang disayangi Yeshua. Saat dalam gelombang besar, pasti Yeshua mau menghampiri kita. Amin. Mau menolong kita. Apalagi kita yang mau lebih dulu datang kepada Yeshua, mau berseru dan berteriak. Saudara, bahkan apa yang terjadi, saudara, Yeshua saat Kepa menghampiri dan berjalan di atas air, sanggup Yeshua mengangkat Kepa dan tidak terjadi tenggelam. Yang membuat Kepa bisa tenggelam karena pikirannya sendiri, saudara. Coba kalau dia tetap beriman dan fokus kepada Yeshua, saya yakin tidak akan pernah tenggelam. Saudara, bagaimana syarat-syarat terbebas dari masalah?
Yesua datang, masalah hilang. Bagaimana syaratnya kita terbebas dari masalah? Yang pertama, berjumpa dengan Yesua. Artinya Yesua datang. Makanya begitu Yesua datang, masalah janda, yaitu anaknya meninggal, hilang masalahnya. Masalah masa depan yang sudah putus, nyambung kembali karena ada Yesua. Yesua datang, masalah hilang. Makanya bagaimana syarat terbebas dari masalah? Yang pertama adalah berjumpa dengan Yesua HaMasyiah. Undang Yesua dalam diri kita. Berjumpa, siapkan diri kita untuk mengalami perjumpaan dengan Yesua. Yang kedua, beriman bahwa Yesua HaMasyiah Elohim pasti sanggup menolong kita. Amin. Harus punya iman. Pasti Tuhan tolong saya, nggak mungkin nggak tolong saya. Pasti Tuhan tolong saya, artinya punya iman. Karena iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi kita bisa merasakan. Makanya saya sering tanya kepada seluruh Keilat Dodula Yahweh, percaya gak kita punya iman? Percaya. Yakin gak iman itu sesuatu yang tidak kelihatan? Percaya gak adanya Samayim atau surga? Percaya. Sudah pernah ke sana? Belum. Tapi punya iman bahwa pasti ada Samayim dan bisa sampai sana. Itulah iman, sesuatu yang belum dialami, belum kita terima, tetapi kita mengimani. Yang kedua adalah beriman bahwa Elohim, Bapa Yahweh Besar Yesua sanggup menolong kita, pasti sanggup menolong kita. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, yang kita lakukan adalah beriman. Selain beriman adalah memuliakan Elohim. Di dalam kitab Injil Lukas tadi dikatakan, saudara, perhatikan baik-baik. Dan ketakutan meliputi semua orang dan mereka memuliakan Elohim. Yang ketiga, kalau doa kita dikabulkan, kita diangkat, kita dipulihkan, jangan lupa dengan Tuhan. Siapa yang menolong kita? Manusia saja tahu namanya balas budi. Wah, aku pernah ditolong, gak enak saya. Ada balas budi, saudara. Begitu juga, saudara, kalau kita sudah diberkati Tuhan, dulu kita terpuruk, kita diberkati Elohim, kita sakit disembuhkan Tuhan, kita punya masalah dilepaskan dari masalah kita, gunakan untuk memuliakan Elohim. Ternyata pertolongannya Bapa Yahweh itu ajaib luar biasa. Jadi yang ketiga, muliakan Elohim, dan mereka memuliakan Elohim, dan Elohim telah melawat umatnya. Dan kalau kita memuliakan Elohim, pasti Elohim memuliakan umatnya. Kalau kita memuliakan Elohim, pasti Elohim melawat umatnya. Pasti dia menjamah umatnya, pasti dia melindungi umatnya. Karena umatnya memuliakan Elohim. Elohim pahat et amo. Elohim melawat umatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir, banyak contoh di kitab suci adalah orang-orang yang telah berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaannya itu membawa dampak terobosan yang luar biasa. Abraham berjumpa dengan Bapa Yahweh sampai dia mendapat gelar Bapa orang beriman. Ternyata perjumpaan dengan Elohim dan imannya yang luar biasa mendapatkan gelar yang luar biasa sebagai Bapa orang beriman. Yang kedua, Samuel menjadi nabi besar untuk orang-orang Israel, saudara. Samuel menjadi nabi besar untuk orang-orang Israel. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, dari masa kecil, saat dia dengar panggilan Elohim. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, contoh yang ketiga adalah Daud menjadi raja. Daud menjadi raja atas bangsa Israel dan kerajaannya ditakuti, disegani di seluruh dunia, saudara. Daud bisa menjadi raja. Siapa Daud? Apakah keturunan bangsawan? Dia dipilih dari gembala kawanan kambing domba, saudara. Tetapi dia bisa menjadi raja yang terkenal. Bahkan saat pimpinannya Daud, banyak kerajaan lain takut. Begitu setelah generasi Daud, mulai Salomo dan begitu berikutnya, kerajaannya terpecah-pecah. Kemudian yang keempat, Kepa bisa menjadi pengkhotbah yang handal, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan sekali berkhotbah 3.000 orang bisa bertobat. Rabi Saul bisa menjadi penginjil yang gigih, saudara yang dikasih oleh Tuhan.
dan menjadi orang yang suka melayani Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Sakai yang tadi kita dengarkan ayatnya kita baca, menjadi orang yang suka memberi itu ke pekerjaan Tuhan. Orang yang suka menabur dari perjumpaannya dengan Yesua. Buat diri kita berjumpa dengan Yesua, maka hidup kita berubah. Kalau kita berjumpa dengan Yesua, artinya Yesua datang di dalam diri kita. Yesua datang, masalah hilang. Sukses besar buat kita semua. Shalom Kopeng, Komando Penginjilan Bapak Yahweh besim Yesua Masiah.